Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Dian Nur Lestari, yang kedua Mbak Luciana Nur Hasanah, yang ketiga saya Nur Kamila, yang keempat Salu Syakila Sharma Amandangi. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang manajemen piutang, kas dan persediaan dalam keuangan syariah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dian Nur Lestari. Baik, terima kasih untuk Mbak Nur Kamila atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Dian Nur Lestari, NIM 18172020099. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai kas dalam keuangan syariah. Jadi, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan oleh perusahaan maupun perbankan, atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang mudah dicairkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Kemudian, kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jangka waktu yang sangat pendek, yaitu sekitar 3 bulan. Kemudian mengenai kas dan setara kas. Kas merupakan salah satu unsur permodalan yang sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Oleh karena itu, manajemen kas harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kas yang tersedia tidak kekurangan maupun berlebihan. Karena jika kekurangan maupun berlebihan sama-sama memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Kenapa sih memberikan dampak negatif bagi perusahaan? Karena jika kas mengalami kekurangan, maka mengakibatkannya tidak terbayarnya berbagai kewajiban yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan. Lalu, gimana sih kalau kasnya itu berlebihan? Sebaliknya, jika kas berlebihan menunjukkan bahwa kurang efektifnya perusahaan dalam mengelola kas, yang berarti bahwa tingkat perputaran kas dalam perusahaan tersebut rendah. Kemudian untuk kas dan setara kas. Kas dan setara kas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kas, yang kedua penempatan pada Bank Indonesia, yang ketiga yaitu giro pada bank lain. Yang pertama itu kas. Kas adalah semua mata uang kertas maupun logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua itu penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk giro wadiah dan sertifikat wadiah. Giro wadiah pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah dalam rupiah maupun uang asing di Bank Indonesia. Sertifikat wadiah Bank Indonesia yaitu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip wadiah. Yang ketiga yaitu giro pada bank lain, adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan di luar negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank. Kemudian mengenai laporan arus kas, Entitas Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK nomor 2. Laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk, arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan maupun pengeluaran kas dalam organisasi pada periode tertentu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang kedua adalah aktivitas investasi, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan ya teman-teman. Dalam aktivitas operasi dibagi menjadi 2, kas masuk dari aktivitas operasi dan yang kedua kas keluar dari aktivitas operasi. Dalam kas masuk dari aktivitas operasi itu contohnya seperti penerimaan dana zakat, muzaki entitas, muzaki individual, hasil penempatan dana zakat dan penerimaan zakat. Kemudian penerimaan dana seperti dana infak, dana sedekah dan lain-lainnya. Kemudian dalam kas keluar dari aktivitas operasi contohnya seperti penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat itu dibagi menjadi beberapa nih teman-teman. Yang pertama seperti untuk fakir miskin, mualaf, sabilillah, ibnu sabil dan masih banyak lainnya. Kemudian mengenai aktivitas investasi. Dalam aktivitas investasi juga dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu kas masuk dari aktivitas investasi dan kas keluar dari aktivitas investasi. Dalam kas masuk dari aktivitas investasi
investasi, yaitu seperti penjualan aktiva tetap, peningkatan akumulasi penyusutan. Kemudian untuk kas keluar dari aktivitas investasi yaitu seperti pembelian aktiva tetap. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas pendanaan. Dalam aktivitas pendanaan juga dibagi menjadi dua ya teman-teman, kas masuk dari aktivitas pendanaan dan kas keluar dari aktivitas pendanaan. Dalam kas masuk dari aktivitas pendanaan contohnya yaitu seperti penerimaan piutang. Kemudian kas keluar dari aktivitas pendanaan yaitu seperti pemberian hutang. Jadi mengenai pembagian aktivitas ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman, dan teman-teman sudah paham dong pastinya. Kemudian mengenai faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas. Kas merupakan suatu unsur yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, karena kas tersebut merupakan unsur modal kerja yang paling besar tingkat likuiditasnya. Jika jumlah kas pada setiap perusahaan itu tinggi, maka perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi juga. Begitupun sebaliknya, besarnya jumlah kas dapat dikaitkan dengan besarnya penjualan. Perbandingan penjualan dan jumlah kas rata-rata menunjukkan tingkat perputaran kas. Kas memiliki persediaan minimal atau juga disebut dengan persediaan bersih. Biasa juga disebut dengan safety cash balance, yang merupakan jumlah kas minimal tertentu yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut setiap waktu jika dibutuhkan. Kemudian mengenai faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya persediaan kas dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Harus dijaga keseimbangannya, terutama dari segi pengeluaran harus dijaga agar tidak melebihi pendapatan atau arus kas masuk. Jika pengeluaran atau arus kas keluar banyak, akibatnya bisa terjadi porsi hutang bertambah dan pengeluaran cicilan utang akan semakin membengkak. Kemudian yang kedua yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Ada 3 hal utama selain konsumen yang harus diperhatikan dalam membina hubungan baik dengan orang lain, yaitu seperti pemangku kepentingan. Ada 3, pelaku bisnis lain, pemerintah, dan media massa. Dalam era di mana tindakan interaktif perlu dilakukan, maka pilihan strategi menghadapi pesaing adalah dengan melakukan jejaring yang luas dan hati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Perusahaan yang aliran kasnya sering mengalami penyimpangan yang merugikan dari yang diestimasikan, maka perlulah perusahaan mempertahankan adanya kas minimal yang agak besar. Yang pertama, penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi kegiatan operasi suatu perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, penetapan tanggung jawab untuk memasukkan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank lainnya. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan secara sah dan tepat. Berikut adalah materi-materi kas yang telah saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila, NIM 1817202120. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen piutang. Yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang adalah semua tuntutan terhadap pelanggan, baik berbentuk perkiraan uang, barang, maupun jasa serta segala hal yang berbentuk perkiraan seperti transaksi yang pembayarannya dilakukan beberapa waktu setelah transaksi pengambilan atau penggunaan barang atau jasa. Warren Reef dan Fish menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Yang kedua yaitu jenis piutang. Martono dan Harjito menyebutkan bahwa untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai lancar atau jangka pendek dan tidak lancar atau jangka panjang. Piutang lancar diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun selama 1 siklus berjalan, mana yang lebih panjang. Semua piutang lain digolongkan sebagai piutang tidak lancar. Selanjutnya, piutang diklasifikasikan dalam neraca sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang atau trade receivable. Piutang dagang adalah jenis yang terutang oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang disubklasifikasikan lagi menjadi piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha
atau account receivable adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam 30-60 hari. Wesel tagih atau note receivable adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan utang formal. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel tagih dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu wesel tagih berbunga atau interest bearing note. Wesel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus. Yang kedua yaitu wesel tagih tanpa bunga. Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Jadi nilai sekarang merupakan selisih antara jumlah normal dan bunga yang dimasukkan dalam wesel tersebut yang kadang-kadang disebut bunga atau implisit atau bunga efektif. Piutang non-dagang adalah tagihan-tagihan yang timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa. Sejumlah contoh piutang non-dagang dari berbagai transaksi, misalnya uang muka kepada karyawan staf, uang muka kepada anak perusahaan, dan piutang dividen dan bunga. Yang ketiga yaitu manajemen piutang. Hutang dagang merupakan salah satu sumber pokok pembelanjaan jangka pendek bagi perusahaan pembeli pada saat tingkat suku bunga tinggi dan kebutuhan dana besar. Dan ini terutama terjadi pada periode inflasi. Para pembeli akan menunda pembayarannya sampai lebih lama dari jangka kredit yang normal. Kebijaksanaan kredit terdiri dari 4 unsur, yaitu 1. Jangka waktu kredit atau credit period, yaitu periode dari saat barang diserahkan kepada pembeli sampai dengan pembeli membayar piutang tersebut. Yang kedua yaitu standar kredit, yaitu minimum kemampuan keuangan langganan untuk mendapatkan kredit. Yang ketiga yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Yang keempat yaitu diskon, yaitu pengurangan pembayaran karena pembeli membayar lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutangnya, bila mana sudah jatuh tempo. Sebagian dari keefektifan perusahaan dalam menerapkan kebijaksanaan, pengumpulan piutangnya dapat dilihat dari jumlah kerugian piutang, atau debt expenses, karena jumlah piutang yang dianggap sebagai kerugian tersebut tidak hanya tergantung pada kebijaksanaan pengumpulan piutang, tetapi juga kepada kebijakan penjualan kredit yang diterapkan. Apabila perusahaan akan mengubah kebijakan manajemen piutang, misalnya diberikan potongan tunai bagi pelanggan yang membayar pada periode tertentu, maka akan terjadi perubahan hal-hal antara lain sebagai berikut. A, yaitu hari rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Diharapkan akan berkurang karena pelanggan yang tadinya memperoleh potongan tunai sekarang dapat memanfaatkannya. Hal ini berarti terjadi pembayaran lebih awal sehingga perusahaan akan mempunyai kesempatan lebih awal untuk menggunakan dana tersebut. Yang kedua yaitu kerugian piutang. Diharapkan akan menurun pula karena banyaknya pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang ditawarkan perusahaan. Maka profitabilitas kerugian piutang akan semakin berkurang, sehingga keuntungan perusahaan jadi meningkat. Yang ketiga yaitu aspek negatif dari potongan tunai adalah menurunnya jumlah dana yang berasal dari penerimaan piutang bila mana semakin banyak pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya yaitu perputaran piutang. Piutang merupakan tagihan kepada pelanggan atau pembeli. Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan di mana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap. Penjualan piutang artinya lebih jauh perusahaan menerapkan manajemen kredit, dan salah satu target dari manajemen kredit adalah tercapainya target penjualan sesuai dengan perencanaan. Serta selanjutnya menunggu masuknya dana angsuran ke kas perusahaan. Piutang itu sendiri beserta berbagai bentuknya. Menurut Subramayam dan John Jewett memberikan pendapatnya sebagai berikut. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit.
Wesel tagih mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Dalam kebijakan perusahaan piutang terbesar itu terlibat pada piutang dagang, dan piutang dagang itu tercipta karena daya tarik yang tinggi konsumen pada hasil produksi ciptaan perusahaan. Bagi perusahaan, semakin besar piutang dagang, maka semakin besar pula kepemilikan finansial yang berada di luar yang akan masuk secara bertahap dan sistematis ke kas perusahaan. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang semakin rendah atau dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika semakin rendah ada overinvestment dalam piutang, hal yang jelas adalah rasio perputaran. Piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Perputaran piutang termasuk dalam rasio aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salu Syakila Sarma Amandani, NIM 1817202126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari piutang. Yang pertama yaitu ada al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad atau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan ketentuan, keuntungan, dan risikonya ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu terdapat 5 jenis dalam al-musyarakah. Yang pertama yaitu syirkah al-inan. Sejatinya syirkah al-inan ini sama seperti al-musyarakah seperti biasanya. Nah, kedua yaitu ada syirkah al-mufawadah. Lah, yang menjadi perbedaan adalah di dalam ketentuan pembagian keuntungan dan risikonya, di mana syirkah al-mufawadah ini menekankan pada kesamaan porsi antara keuntungan dan risikonya. Yang selanjutnya yaitu ada syirkah amal. Musyarakah jenis ini yaitu suatu akad atau kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki profesi sama. Mereka bersepakat untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan membagi keuntungannya bersama. Misalnya kerjasama antara dua orang arsitek yang bersepakat menerima proyek bersama atau dua orang penjahit yang bersepakat menerima orderan jahitan dari suatu lembaga tertentu. Musyarakah jenis ini sering disebut sebagai musyarakah abdan atau sanai. Yang selanjutnya, syirkah wujuh yaitu suatu akad atau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis yang baik di dalam bisnis. Mereka membeli, kemudian menjualnya kembali secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian sesuai jaminan penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian dilakukan secara kredit. Untuk itu, musyarakah jenis ini sering disebut dengan musyarakah piutang. Selanjutnya, jenis kedua dari piutang adalah al-mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan modalnya kepada pengelola atau mudharib. Esensial antara mudharabah dengan al-musyarakah yaitu terletak pada kontribusi terhadap keuangan atau manajemennya. Karena dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu orang saja. Selanjutnya, jenis piutang yang ketiga yaitu ada qard. Qard yaitu menghutangkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat diminta atau ditagih kapan saja sesuai kehendak. Rukun-rukun dari qard yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada mukrid. Mukrid adalah orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan. Yang kedua ada muktarid, yaitu orang yang mempunyai hutang. Yang ketiga yaitu ada mukrid, barang yang dihutangkan, dan sihot, yaitu akad atau ijab dan qabul. Akad ini dikategorikan ke dalam akad ta'awuni, yaitu tolong-menolong. Akad ini merupakan akad yang dijalankan sebagai fungsi sosial bagi bank syariah. Dana yang diambil berasal dari sedekah, infak, dana zakat yang dihimpun oleh bank. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis piutang. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian persediaan. Ya, untuk pengertian persediaan sendiri itu apa sih? Ya, untuk pengertian persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Dan selanjutnya untuk biaya-biaya dalam persediaan ada 3 poin. Yang pertama, biaya pemesanan, yang kedua, biaya penyimpanan, dan yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Ya, untuk biaya pemesanan yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Dan yang ketiga, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Dan selanjutnya ada model-model persediaan. Ya, untuk model-model persediaan sendiri ada 4. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Dan yang keempat, persediaan dengan penerimaan bertahap. Ya, untuk model persediaan kuantitas pesanan ekonomis itu adalah salah satu model klasik yang diperlukan oleh F.W. Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan EOQ. Banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya, meskipun dalam penerapannya harus memperbaiki asumsi yang dipakai. Dan yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Ya, dalam banyak situasi kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan hal ini dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Dan yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dalam sehingga. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen. Konsep manajemen yaitu yang pertama, menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kebutuhan atau kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Dan yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan, yaitu ketika dalam kondisi longgar kita harus menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan mendatang atau sebagai persediaan di masa akan mendatang. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang, yaitu dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka, sehingga mereka tidak dianjurkan berlebihan dalam menggunakan, sehingga tidak mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Dan yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan, yaitu Islam mengharapkan penimbunan harta dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita harus
mengembangkannya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha, dan juga sebagaimana amal jariah dengan cara yang pertama bisnis swasta, perdagangan, dan produksi barang atau jasa. Yang kedua, penanaman modal. Yang ketiga, perserikatan patungan, dan lain-lain. Yang kelima, ada pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal, yaitu keharusan pengembangan modal atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba. Dan yang selanjutnya ada persediaan dalam perbankan syariah, yaitu dalam perbankan syariah menggunakan pendekatan just in time yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktiva non-kas yang tersedia untuk pertama dijual dengan akad murabahah, yang kedua diserahkan sebagian modal bank dalam akad mudorobah atau musyarakah, dan yang ketiga disalurkan dalam akad salam atau salam paratel, dan yang keempat aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Ya, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi kami memiliki banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.